Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pembahasan yang berjudul Sejarah Perjalanan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak Utsman bin Affan itu siapa? Betul, Utsman bin Affan adalah sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas biografi Utsman bin Affan terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak nama lengkap Utsman bin Affan itu siapa? Masa nggak ada yang tahu sih? Nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Abdi Syam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraish bin Kilab. Utsman bin Affan lahir di Taif, kota Mekah, Arab Saudi pada 576 Masehi. Utsman bin Affan merupakan golongan dari Bani Khulafaur Rasyidin Umayyah. Utsman bin Affan juga lahir di tahun ke-6 setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-Ash. Ayah Utsman merupakan golongan dari suku Bani Umayyah. Sedangkan ibu Utsman yang bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah yang merupakan dari golongan suku Abasyam. Ayah Utsman dan ibu Utsman ini merupakan dari golongan suku terkaya dan terpandang di Mekah. Lalu, pada saat ayah Utsman pergi berdagang ke luar negeri, ayah Utsman meninggal dunia. Ayah Utsman meninggal dunia di umur yang masih cukup dibilang muda. Lalu, ayah Utsman pun memberikan waris seluruh warisannya dan seluruh kekayaannya kepada Utsman bin Affan. Setelah ayah Utsman meninggal dunia, Utsman pun diberikan warisan oleh ayahnya, dan di mana Utsman pun lebih memilih melanjutkan pekerjaan ayahnya, yaitu sebagai pedagang. Ternyata bisnis dan perdagangan Utsman sangat berkembang pesat, yang membuat Utsman menjadi salah satu seorang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan juga adalah seorang ahli ekonomi yang cukup handal. Utsman bin Affan memiliki jumlah ternak yang cukup sangat banyak. Ternak yang dimiliki oleh Utsman bin Affan melebihi jumlah yang dimiliki peternak-peternak lain. Meskipun begitu, Utsman bin Affan tetap mempunyai sifat yang dermawan dan rendah hati. Utsman bin Affan selalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan bahwa Utsman bin Affan mempergunakan seluruh kekayaannya atau seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, yang pertama itu Utsman selalu menyumbangkan hartanya dalam pembangunan masjid-masjid di Mekah. Yang kedua, Utsman bin Affan selalu memberikan makanan atau bersedekah kepada kaum miskin umat Islam. Dan yang ketiga, Utsman menyumbangkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1000 dirham untuk perang Tabuk, serta memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu orang miskin yang menderita di musim kering. Utsman mendapatkan julukan The Zunnurain. Ada yang tahu nggak arti dari The Zunnurain itu apa? The Zunnurain artinya memiliki dua cahaya. Kenapa sih Utsman dijuluki The Zunnurain? Karena Utsman telah menikahi putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah, dan putri ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Kulsum. Nah, makanya Utsman dijuluki The Zunnurain. Suatu hari, Utsman bin Affan memimpin kafilah dagang yang menempuh perjalanan dari Mekah ke negeri Syam. Utsman mewarisi kafilah tersebut dari ayahnya, yang sering melakukan perjalanan niaga dagang menelusuri lembah-lembah di wilayah Mekah, Syam, dan Irak. Namun, cuaca saat itu sangatlah panas, sehingga Utsman pun memerintahkan kafilah untuk menghentikan perjalanan dan beristirahat di bawah pohon rindang. Utsman pun beristirahat. Keteduhannya membuatnya mengantuk dan tertidur. Utsman mendengar suara bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Setelah terjaga, beliau teringat bibinya, Suda binti Quraisy, seorang paranormal yang pernah meramal bahwa kelak akan datang seorang nabi di Mekah. Hati Utsman berbisik, tak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah nabi yang diramalkan oleh Sudah, yaitu bibinya. Utsman lalu menceritakan hal itu kepada Tala'ah bin Ubadillah, yang juga sedang berteduh di sampingnya. Kedua orang itu tampak sangat gembira.
Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Mekah, mereka disambut oleh keluarga masing-masing. Kemudian mereka bertawaaf di Ka'bah sebagai ungkapan syukur atas keselamatan rombongan dan keuntungan berniaga. Setelah itu, Utsman langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan apa yang telah beliau dengar. Abu Bakar pun mengatakan, itu kabar gembira bahwa Muhammad telah menjadi nabi yang menyerukan tauhid. Setelah itu, Utsman segera menemui Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya akan masuk Islam. Nah, setelah kalian menonton video yang tadi Ibu jelaskan, apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, Ibu akan menjelaskan kembali sedikit proses masuk atau memeluknya Utsman bin Affan ke dalam agama Islam. Menurut catatan sejarah, Utsman bin Affan masuk Islam pada awal masa penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selain itu, ada proses lain saat Utsman bin Affan memeluk agama Islam. Oke, kita simak ya video yang Ibu telah jelaskan tadi. Utsman bermimpi bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah wahyu. Ternyata mimpi Utsman tersebut menjadi sebuah kenyataan. Lalu, proses Utsman bin Affan memeluk agama Islam selanjutnya adalah saat Utsman bin Affan berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, Abu Bakar sedang membaca atau melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu, Utsman pun merasa hatinya tersentuh dan memutuskan untuk masuk Islam. Utsman pun makin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Utsman bin Affan masuk Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman pun mempunyai julukan atau termasuk ke dalam golongan as-sabiqun awwalun, yang artinya golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW menggambarkan sosok Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin yang lainnya. Utsman bin Affan mulai tertarik dengan agama Islam saat melihat perubahan positif dari para sahabat-sahabatnya. Utsman pun bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan semua ajaran-ajaran atau dakwah-dakwah Rasulullah SAW. Nah, sesuai dengan pembahasan materi kali ini, yaitu sejarah perjalanan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Anak-anak, ada yang tahu nggak bagaimana proses diangkatnya Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah? Oke, kalian simak baik-baik ya video kali ini. Sebelum Utsman bin Affan diangkat menjadi seorang khalifah, Utsman bin Affan telah mempunyai kedudukan sebagai penasihat keuangan pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, saat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Utsman pun terus mempunyai atau melanjutkan kedudukannya sebagai penasihat keuangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Singkat cerita, pada saat Umar bin Khattab terkena luka parah atau luka yang cukup berat akibat peperangan, Umar bin Khattab telah membentuk majelis penasihat yang terdiri dari 6 orang sahabat, yang termasuk di dalamnya ada Utsman bin Affan. Umar bin Khattab telah mempunyai firasat bahwa dirinya akan meninggal dunia. Lalu, pada saat itu pun, Umar bin Khattab mempunyai rencana dari majelis penasihat tersebut harus ada pengganti khalifah setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pada tahun 644 Masehi, maka majelis penasihat tersebut yang telah dibentuk Umar berkumpul kembali untuk memilih pengganti khalifah setelah Umar. Diadakanlah sebuah musyawarah. Terus, sebelum Umar wafat kan, majelis penasihat itu sudah dibentuk. Mereka ditugaskan untuk mencari siapa pengganti khalifah setelah Umar bin Khattab. Majelis penasihat yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Jubair bin Awam, dan Tala'ah bin Ubadillah. 4 dari kandidat tersebut mengundurkan diri, hingga tersisalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Ternyata suara terbanyak dari musyawarah tersebut cenderung lebih kepada Utsman bin Affan. Alasan masyarakat tersendiri mengapa pada saat itu lebih memilih Utsman bin Affan dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Alasan dari masyarakat karena Utsman bin Affan telah mempunyai banyak pengalaman. Utsman bin Affan terkenal sebagai kedermawanan dan sebagai orang yang bijaksana dan juga rendah hati kepada setiap masyarakat kaum Quraisy atau kaum muslimin.
Setelah masyarakat sepakat dari hasil musyawarah, maka diangkatlah Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah pada saat Utsman bin Affan berumur 70 tahun. Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan pun tercatat dalam sejarah Islam sebagai khalifah tertua dan menjabat dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi atau sekitar selama 11 tahun. Utsman bin Affan pun wafat pada tanggal 17 Juni 656 Masehi di usia 82 tahun dan dimakamkan di Jannat Al-Baqi, Madinah. Utsman bin Affan wafat dan mati syahid dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di dalam kamarnya di Madinah. Utsman wafat ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan berhasil memasuki lewat atap rumahnya hingga masuk ke dalam kamarnya, yang dimana posisi Utsman bin Affan sedang membaca ayat suci Al-Quran. Utsman bin Affan dibunuh oleh pendemo dan pemberontak kaum Bugat yang hanya berdasarkan Utsman bin Affan dibunuh oleh pendemo dan pemberontak kaum Bugat yang hanya berdasarkan isu dan provokasi politik yang didalangi oleh dalangnya yang bernama Abdullah bin Saba, keturunan dari Yahudi, di mana mereka memprotes kebijakan politik Utsman bin Affan yang dianggap tidak adil, terutama dalam hal pemberian jabatan dan pengelolaan keuangan negara. Nah, anak-anak, selesai sudah pembahasan materi kita tentang sejarah perjalanan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Ibu harap kalian dapat menyimpulkan dari pembahasan yang telah Ibu berikan untuk di kehidupan kalian sehari-hari. Kalian ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Bila ada salah kata dalam pengucapan dan pembahasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.